silakan. Sudah. 5 menit dari sekarang. Baik, Bu. Pertama, latar belakang. Penelitian kami dilatar belakangi oleh keinginan tahuan kami mengenai cara menjaga kesehatan tubuh, terlebih cara menjaga kesehatan sistem imunitas. Apalagi cara menjaga sistem imunitas anak-anak, mengingat bahwasanya sistem imunitas anak-anak berbeda dengan sistem imunitas orang tua, yang pastinya tidak sekuat sistem imunitas orang tua. Oleh karenanya, sebagai orang tua atau orang dewasa, kita perlu tahu bagaimana cara menjaga sistem imunitas anak-anak. Sistem imunitas anak-anak sendiri dapat dilihat dari imunitas anaknya yang ditunjang oleh imunisasi, pemberian vitamin atau suplemen, kemudian keaktifan anak. Dan dapat dilihat juga dari asupan gizi. Bila pola makan anak sudah seimbang, maka kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi, maka dapat menunjang daya tahan tubuhnya. Akan tetapi, bila pola makan anak tidak seimbang, maka kebutuhan nutrisi tidak dapat terpenuhi. Terkadang anak-anak pola makan tidak seimbang dikarenakan mengonsumsi makanan berpengawet. Bila hal ini terus terjadi, anak-anak dapat mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi yang dapat mengganggu kepada sistem imunitasnya. Oleh karena itu, sebagai orang tua perlu mengetahui bagaimana dampak malnutrisi terhadap imunitas tubuh anak. Metode penelitian yang kami ambil yaitu kualitatif melalui wawancara secara langsung. Terdapat 10 responden, 5 responden berasal dari Kampung Cikara dan 5 responden lagi berasal dari Pemda Ciwangi. Permasalahan yang kami ambil, imunitas dan asupan gizi pada anak. Instrumennya, kami mengajukan 6 pertanyaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Setelah memulainya, kami melakukan studi literatur, yaitu membaca artikel-artikel dan juga penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian mencari informasi di sekeliling kami, lalu menetapkan permasalahan yang akan diteliti. Setelahnya kami menentukan variabel penelitian dan juga menentukan indikator untuk dapat membuat pertanyaan penelitian yang akan kami ajukan kepada responden. Setelah wawancara telah dilakukan, kami melakukan pengolahan data menggunakan interpretasi hasil penelitian. Setelahnya, melakukan analisis hubungan untuk mendapatkan jawaban, analisis hubungan asupan gizi terhadap imunitas tubuh anak. Setelahnya, melakukan kesimpulan serta saran sebagai perbaikan ke depannya. Setelah itu selesai. Hasil variabel 1, yaitu malnutrisi pada anak. Pada diagram tersebut, seluruhnya kondisi anak dengan kondisi baik dan pola makannya seimbang, tetapi masih ada juga anak yang mengalami masalah pencernaan karena mengonsumsi makanan berpengawet. Kemudian hasil variabel kedua yaitu imunitas pada anak. Pada dapat terlihat bahwasanya sudah banyak anak yang mengalami daya tahan tubuh yang baik karena imunisasinya lengkap, sehingga anak dapat aktif dan juga lincah, terlebih terjaga kebersihan diri dan juga rumahnya. Akan tetapi, hanya sedikit saja yang anak-anak senang bermain di luar, dikarenakan kekhawatiran orang tua terhadap apa yang ada berada di luar. Dan juga pemberian vitamin atau suplemen tambahan hanya beberapa saja dikarenakan mengingat kepada keadaan anak saat ininya. Hasil dan diskusi masalah penelitian kami, yang pertama, malnutrisi pada anak kebanyakan disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang, terutama yang mengonsumsi makanan berpengawet dari cemilan, apalagi jika kebersihan tidak terjaga. Yang kedua, anak yang pola makan tidak seimbang, maka asupan gizinya tidak terpenuhi dengan baik, sehingga anak tidak dapat bergerak aktif serta bermain di luar, membuat anak hanya dapat di rumah saja. Hal ini menyebabkan daya tahan tubuhnya melemah dan rentan terserang penyakit, terutama masalah pencernaan. Kemudian diskusi. Hasil penelitian kami berdasarkan kepada wawancara secara langsung kepada responden, serta pengamatan dan juga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kelebihan dari penelitian yang kami dapatkan ialah kami menemukan suatu pernyataan bahwasanya daya tahan tubuh anak tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi banyak sekali faktor yang mendukung daya tahan tubuh anak. Sehingga kami tidak dapat mengatakan bahwasanya anak yang pola makannya tidak seimbang, maka daya tahan tubuhnya melemah. Tapi banyak sekali faktor yang
menyebabkan daya tahan tubuhnya dapat membaik dan juga terjaga. Kelemahan dari penelitian kami tidak dapat memastikan kebenaran informasi dari responden yang memberikan jawaban kepada kami setelah pertanyaan diajukan, karena kami tidak menyertakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu peran orang tua sangatlah berpengaruh besar dalam menjaga daya tahan tubuh anak. Asupan gizi anak perlu diperhatikan agar anak tidak mengalami kekurangan nutrisi dan daya tahan tubuhnya dapat terjaga. Hendaknya ada kesadaran untuk mengajak anak menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya anak dapat bebas bergerak aktif. Oke, bagus. Sekian pemaparannya. Oke, baik, kita masuk ke tanya jawab ya. Tadi lebih 30 detik, nggak apa-apa. Saya setting 8 menit untuk tanya jawab. Tolong dilihat slide ke-5. Slide ke-4. Oke. Slide ke-4, studi literatur. Setelah studi literatur kan survei pendahuluan. Ini survei pendahuluannya di daerah yang sama? Daerah yang berbeda, Ibu. Oh, daerah yang berbeda. Kemudian baru bisa menentukan permasalahan atau permasalahannya muncul setelah studi literatur. Setelah studi literatur. Oke, setelah studi literatur muncul. Kemudian survei pendahuluan fungsinya untuk apa? Setelah membaca, kami ingin menetapkan permasalahannya. Setelah itu kami mengamati di lingkungan kami apakah ada permasalahan yang juga sama dan ternyata ada di tempat kami berdua. Oke, jadi ingin meneliti itu ya. Coba lihat judulnya. Di bagian awal judulnya. Oke. Dampak seorang anak yang mengalami malnutrisi. Berarti ada yang malnutrisi ya? Dari berapa responden? 10. Dari 10 responden, anak yang malnutrisi ada berapa orang? Hanya sedikit, Ibu. Ada di slide ke-5, tolong diperbesar. Oke ya. Karena kondisi anak-anaknya ini sebentar, respondennya itu rata-rata ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah, oke. Kalau ininya pendidikan orang tuanya atau pendidikan respondennya, kan yang ditanya-tanya orang tuanya ya? Iya. Ya, mungkin tahu latar belakang pendidikan si ibunya atau ibu rumah tangganya? Kalau misalnya dari pendidikan orang tua, kami kayaknya nggak nanya nggak nanya ke sana tapi ya? Kebanyakan ada yang bekerja, ada yang di rumah, Ibu. Oh, oke. Berarti ini kan anak-anaknya ini kayaknya nggak main ya? Dari 10 responden ini. Main keluar nggak? Di variabel kedua, Ibu. Oh, coba lihat di variabel kedua. Yang slide ke-6 ya? Iya. Oke. Anak aktif dan lincah aktif semua ya. Ini yang ungu tua ini tentang apa? Yang ungu muda tentang apa? Nggak ada ininya, agendanya? Ada, Ibu. Coba. Tertutup. Oh iya. Berarti aktif semua ya anak-anaknya ya. Anak main di luar. Imunisasi lengkap semua. Oke. Ya. Makanya muncul kesimpulan tadi yang paling bawah, coba di bagian diskusi. Yang diskusi. Ya, jadi malnutrisi itu tidak hanya satu item ya di bagian diskusi. Iya. Di satu lagi. Diskusi. Ya, di sini kan daya tahan tubuh anak tidak hanya disebabkan oleh satu faktor ya. Sementara tadi di judul kan melihat anak malnutrisi. Mungkin nanti kalau misalnya Anda mau meneliti variabel malnutrisinya, bisa dipertajam lagi kriterianya apa, nanti dikejar ke sana gitu pertanyaannya. Kemudian dilihat respondennya apakah memiliki anak yang malnutrisi atau tidak berdasarkan indikator malnutrisinya. Kalau ini kan
siapa yang mau diwawancara itu yang akan dijadikan responden kan ya, kalau Alisa. Iya. Ya, satu kelompok ini kan siapa yang mau diwawancara dia akan jadi responden. Nah, nanti karena judulnya, coba balik lagi ke slide pertama. Karena judulnya itu adalah dampak seorang anak yang mengalami nutrisi terhadap imunitas tubuh, harusnya respondennya diyakinkan bahwa responden ini termasuk ke dalam kategori malnutrisi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, berarti kita tahu bahwa di sekitar perumahan atau sekitar lingkungan Anda berdua, orang tuanya sudah aware terhadap kebutuhan nutrisi si anak, sehingga sistem imunitasnya diyakinkan bisa terjaga. Itu sih, mungkin nanti judulnya ini harus diganti ya. Tapi kalau judulnya diganti, si variabelnya macam-macam lagi ya. Jadi ada kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Kayaknya variabel satunya apa sih? Coba lihat. Variabel satunya tentang malnutrisi pada anak. Berarti oke, slide satu lagi. Saya ingin, kayaknya ada judul yang harus kita perbaiki. Pemahaman, kayaknya judulnya kita perlu ganti. Pemahaman malnutrisi ibu rumah tangga. Ini respondennya ibu-ibu semua kan? Iya. Nah, berarti kita bisa ganti judulnya pemahaman ibu rumah tangga, pemahaman malnutrisi ibu rumah tangga terhadap imunitas tubuh anak. Kalau dari hasil penelitianmu itu kayaknya cocok judulnya diganti itu. Coba saya ketik di chat ya. Iya nggak sih? Coba. Pemahaman ibu rumah tangga mengenai mau langsung di boleh langsung aja. Pemahaman malnutrisi ibu rumah tangga. Kayaknya pemahaman ibu rumah tangga mengenai malnutrisi deh. Pemahaman ibu rumah tangga mengenai malnutrisi terhadap imunitas anak. Sudah, Ibu. Nah, kalau ini semua hasil penelitianmu itu paham gitu, karena respondennya itu ibu rumah tangga. Terus yang ditanya-tanya juga tahu nggak malnutrisi itu apa, kemudian kriterianya apa, gimana supaya anak nggak kena malnutrisi gitu kan pertanyaannya ya di dalam Google Classroom itu. Nah, judulnya aja yang kita ganti karena penelitiannya mah udah bener gitu. Pemahaman ibu rumah tangga mengenai malnutrisi terhadap imunitas anak. Oke, sip. Udah pas habis waktunya. Itu perbaikan dari saya, karena tadi saya agak bingung, agak nggak cocok gitu antara judul dengan hasil penelitiannya gitu kan. Sayang kalau misalnya penelitiannya harus diulang hanya gara-gara kita di judulnya harus itu gitu. Kalau judulnya harus itu, berarti harus diulang penelitiannya, respondennya harus anak yang malnutrisi ya gitu ya kan, jadi repot. Jadi karena penelitiannya sudah dilakukan, datanya ada, kuesionernya ada, ya kita ganti aja judulnya gitu kan, itu lebih cepat gitu ya, penyelesaiannya lebih konkret. Baik, silahkan ditutup presentasinya. Ini sudah oke. Karena waktunya juga sudah habis. Silahkan. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian kami. Terima kasih atas
kehadiran Ibu, kesempatan Ibu yang telah berkenan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Dev, makasih ya Lisa ya. Silahkan meninggalkan room. Nggak apa-apa, memang jadwal kita. Silahkan meninggalkan room, kemudian minta siapa, Hasan ya? Hasan untuk segera bergabung ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Selamat istirahat, kasih, Bu. belajar buat besok. Jadi Hasan. Jadi Hasan. Sok. Iya, kalian ya yang harus leave. Kalau Ibu tetap di sini. Ganti host gak Ibu? Oh iya, hostnya kasihin ke aku. Di kotakmu ada di kotak? White semua. Ada di kotak tampilanmu ada titik 3 atas. Titik 3 di atas. Nemu nggak? Di kotak tampilanmu, di tampilanmu aja yang ada foto kamu, yang ada foto Alisa, tulisan Alisa. Iya. Nah, ada titik 3 di atas warna biru. Iya. Nah, itu silahkan diklik, kemudian berikan host. Oh, ke saya, maaf. Di tampilan saya ada titik 3 di atas. Itu diklik. Di kotak saya. Ada di kotak saya di sebelah kanan, di ujung kanan di sini. View. Bukan view, ada mute, ada titik 3. Atas kanan saya. Di foto saya. Oh. Mute in. Unmute. Itu enggak? Ibu maaf. Bisa nggak? Share screen. Positif. Nih, di kanan atas tuh. Saya kirim foto di grup. Ada gambar tangan saya. Sudah, do you want to change? Yes. Udah Ibu. Makanya saya bisa admit. Oke. Ya. Jadi belajar nanti siapa tahu nanti kamu jadi host ya. Oke, iya, makasih ya Dev, makasih Alisa. Yuk, assalamualaikum. Salam. Ya, Hasan. Siap? Slide PPT-nya udah ada? Bisa share screen? Hasan sama Dava ya? Gak kedengeran, Bu, ininya Bu, izin buat share screen ya. Oh iya, bentar. Sok, bisa nggak? Bisa nggak, San? Bisa Bu. Oke, silakan. Saya start ininya ya. Saya start waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Peran orang tua dalam meningkatkan imunitas tubuh dalam kesehatan keluarga. Introduction. Banyaknya anak yang mudah terjangkit penyakit dan juga kurangnya asupan gizi. Lalu, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran orang tua untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam kesehatan keluarga, khususnya pada anak-anak yang akan menjadi generasi muda di masa yang akan datang. Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan untuk para orang tua bisa menjaga imunitas tubuh anak-anaknya, agar menjadikan anak-anaknya generasi muda yang sehat. Metode penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan responden, terdiri dari 5 responden, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Pertanyaan yang diajukan terdiri dari 6 pertanyaan. Responden yang siap diwawancarai berasal dari 2 kecamatan yang berbeda. Metode lain, metode penelitian, membaca kajian literatur, merumuskan masalah, mengajukan variabel dan buatlah indikator di setiap variabelnya. Buatlah pertanyaan penelitian, lakukan penelitian, lalu analisis data, buatlah hasil penelitian. Jadi hasil interpretasi pertanyaan dari variabel 1 ini menunjukkan responden selalu menyajikan makanan yang sehat dengan berbagai macam makanan yang bergizi seperti sayur bayam dan makanan yang bergizi lainnya. Mereka juga selalu menerapkan pola hidup yang sehat dengan sering melakukan olahraga bersama di sela-sela kesibukan. Karena dengan menyajikan makanan yang sehat ini dan sering juga berolahraga, imunitas tubuh mereka akan meningkat. Dan hasil interpretasi variabel 2 menunjukkan dengan menyajikan makanan yang sehat dan sering melakukan olahraga, itu dapat meningkatkan imunitas tubuh mereka. Dapat dibuktikan bahwa semua responden yang kami wawancarai tidak mudah terjangkit penyakit dan juga terhindar dari gangguan pencernaan. Nah, dari asupan makanan yang sehat dan selalu berolahraga ini, imunitas tubuh mereka meningkat sehingga mereka tidak mudah terjangkit penyakit. Nah, bagaimana sih cara orang tua dalam meningkatkan imunitas tubuh tuh? Jadi, setelah melakukan penelitian ini, maka dikumpulkanlah jawaban dari permasalahan, yaitu orang tua meningkatkan imunitas tubuh dalam keluarga dengan menyajikan makanan yang sehat, selalu mengajak dan berolahraga di sela-sela kesibukan, dan juga berjemur di pagi hari. Dengan beberapa cara di atas, hal tersebut dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Dengan asupan makanan yang sehat, dapat terhindar dari gangguan pencernaan, dan melakukan olahraga itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Lalu ke diskusi kelemahan dan kelebihan penelitian. Kelemahan penelitian, pembuatan pertanyaan yang kurang menyeluruh membuat penelitian ini menjadi kurang lengkap. Jika pertanyaan yang diajukan dapat menyeluruh, kami akan mendapatkan lebih banyak informasi mengenai peran keluarga dalam meningkatkan imunitas tubuh dalam kesehatan keluarga. Dan juga kelebihan dari penelitian kami ini, metode penelitian yang digunakan kan menggunakan wawancara secara langsung dengan responden. Nah, kami juga dapat memberikan himbauan secara langsung terhadap responden untuk memberikan usaha yang terbaik dalam menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh dalam kesehatan keluarga, agar anak-anak mereka bisa menjadi generasi muda yang sehat dan juga kuat. Kesimpulan dari penelitian yang kita wawancarai, yang kita dapatkan, penelitian ini bisa disimpulkan bahwa peran orang tua sangat berpengaruh dalam meningkatkan imunitas tubuh anak-anaknya. Dengan beberapa cara seperti penyajian makanan yang sehat dan melakukan olahraga, asupan makanan yang sehat dapat menghindari dari gangguan pencernaan, dan melakukan olahraga dapat meningkatkan imunitas tubuh dan tidak mudah terjangkit penyakit. Dari penelitian ini juga bisa menjadi himbauan terhadap orang tua untuk selalu menjaga imunitas tubuh khususnya kepada anak-anak agar menjadi generasi muda yang hebat dan sehat. Oke, saya setting untuk pertanyaan. Tadi lebih 1 menit ya presentasinya, tapi nggak apa-apa. Saya setting. Oke. Tadi coba di bagian kelemahan. Klik 1 slide ke atas. Baik,
Pertanyaan apa yang menurut Anda kurang untuk ditanyakan kepada responden? Respondennya ada berapa orang tadi? Ada 5 Bu. 5. Wawancara semua? Ya, Bu. Iya, Ya, ibu rumah tangga iya Iya, ada 4 ada. ibu rumah tangga. yang tadi 4 ya? 4 responden? 4 apa 5 5? responden, 5 4 responden. perempuan, 1 laki-laki. Oh, yang 1 bapak rumah tangga, yang 4 Ya. ibu rumah tangga. Oke, good. Kelemahan penelitiannya kan katanya seandainya saja pertanyaannya lebih lengkap, bisa lebih banyak informasi mengenai peran keluarga. Pertanyaan apa yang yang Anda harapkan mau Anda tanyakan? Kalau misalnya lengkap, apa yang ingin kamu ketahui pada saat bertanya yang enggak sempat dibuat sebagai pertanyaan? Jadi pertanyaan yang kurang tuh, kami tidak mengetahui larangan orang tua itu seperti apa dalam meningkatkan imunitas tubuh. Kayak mereka dilarang gak sih untuk merokok gitu? Mereka dilarang gak untuk jajan sembarangan gitu Bu? Gimana Dava? Ya, sama kayak Hasan sih, Bu. Apa? Jadi kurang tahu juga larangan apa saja yang dilarang oleh orang tua mereka untuk anak-anaknya. San, emang Dava ikut wawancara? Ikut, Bu. Ikut Bu, cuman ada yang terpisah karena waktu itu tuh mepet, hujan juga jadi gak bisa bareng. Ada Dava 2. Dava 2 terpisah. Hasan? Ya, Hasan 3. Hasan 3, tapi ada Davanya juga. Biasa. Jadi menyatukan 5 responden ya dari 2 orang peneliti. Oke. Jadi kenapa pertanyaan itu ingin dikemukakan sama Hasan dan Dava mengenai larangan? Memangnya apa? Korelasinya apa kalau nanyain itu? Karena kan kayak kalau kita hidup sehat gitu ya Bu ya. Cuman kayak orang tua nyajiin makanan yang sehat, cuman mereka tuh kayak masih sering jajan sembarangan gitu. Jadi imunitas tubuh mereka juga mungkin akan sedikit terganggu gitu dengan adanya dengan makan sehat tapi jajan nggak dilarang gitu ya? Iya Bu, gitu maksudnya. Kalau Dava gimana Pak? Apa hubungan korelasinya apa rokok sama imunitas? Kenapa pengen nanya dilarang ngerokok atau enggak? Kayak nggak ngerokok aja Dava. Kalau kenapa ingin mengetahui dilarang atau tidaknya? Karena agar imunitas tubuh seorang anak tuh tetap terjaga. Jadi kayak kan kita sering melihat anak-anak olahraga, tapi kan di luaran orang tua tidak tahu anaknya merokok atau tidak gitu. Emang kalau merokok bikin imunitas turun ya, Pak? Ya, jadi agak kayak susah bernapas gitu. Oke. Jadi dia merusak sel-sel tubuh ya. Di satu pihak dia olahraga, di satu pihak dia makan makanan sehat, tapi kalau merokok tetap aja sel-sel tubuhnya ada yang rusak. Oke, good. Good answer. Lihat slide 3 dong. Ini Bu. Oke, 5 responden, 4 perempuan, 1 laki-laki, 6 pertanyaan. Ya, terlalu sedikit ya pertanyaannya. Responden yang siap diwawancarai 2 kecamatan berbeda. Iya, oke. Slide keempat, coba lihat. Langkah ini mah ya. Iya Bu. Oke, good. Nah, slide kelima nggak bisa dibikin grafik ya karena essay. Apakah dari 5 responden ini semuanya mengungkapkan bahwa dengan menyajikan makanan yang sehat, beragam dan bergizi itu bisa menambah imunitas atau mempertahankan imunitas? 5-5-nya jawab itu atau ada yang beda? Ada yang jawabnya itu menjelaskan efeknya itu apa. Jadi dia menjelaskan kalau dia menyajikan makanan sehat buat ya kesehatan anaknya, tapi ada juga ya ngejawabnya udah gitu, iya
disajikannya makanan sehat gitu aja. Jadi ada yang dengan alasan ya kenapa disajikan. Oke, Ya. good. Ini hanya satu responden yang kayak gitu. Ada Yang cowok itu dia kayak sering jajan-jajan juga. Jarang-jarang yang jadi ada satu responden yang laki-laki Bu, itu dia di rumahnya jarang makan atau jarang masak Bu, jadi lebih sering Go food. dia jajan gitu. Ya. Oke. Yang kalau berarti yang ibu-ibu mah bisa ya ngejelasin Bisa, Bu. alasannya. Oke. Coba lihat slide ke-6. Oke, good. Slide pertama, pertanyaan apa? Judul? Oke, peran orang tua. Jadi menurut Anda peran orang tua ini tinggi tidak untuk menjaga sistem imunitas keluarganya? sangat berpengaruh sih Bu, karena balik lagi kita juga kan pulang gitu ya, pulang sekolah pasti ke rumah pasti disajiin makanan sama orang tua gitu. Pasti ditentuinnya dari rumah juga. Iya. Gitu. Oke ya. Tanpa menghilangkan variabel lain seperti perilaku ya, pergaulan, karena kalau misalnya pergaulan yang nggak bagus ke bawah ngerokok, ngedrugs, Ya, begadang, semua makanan sehat yang diberikan oleh orang tua jadi terkikis gitu ya, karena untuk mempertahankan imunitasnya. Oke, good. Terima kasih Hasan dan Dava, penelitiannya bagus ya, walaupun hanya 5 orang tapi cukup dalam juga, dianalisis juga apa kekurangannya. Tidak ada perbaikan PPT menurut saya. Judul juga sudah. Oh ya, kesimpulan kesimpulan. Oke, sudah cocok kalau kesimpulan. Baik, silahkan ditutup diskusinya untuk Hasan dan Dava. Cukup sekian dari diskusi Hasan dan Dava. Mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa yang tidak enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silahkan boleh leave room ya. Oke, good job. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan leave room. Pas.